Ya, udah kelihatan belum saya share screen ya? Sudah, Pak. Oh, sudah ya. Nah, ini kan tampilan e-learning kita ya. Coba kalau kalian masuk misalnya login dengan akun kalian masing-masing. Nah, di sini kan ada tampilan, nanti ada tampilan mata kuliah yang kalian ambil. Nah, semester ini kalian ambil getaran dan gelombang, maka diklik getaran gelombang. Nah, di situ akan tampil materi-materi yang sudah saya berikan ya. Nah, untuk pertemuan ini kan sudah masuk pertemuan kedua ya, minggu kedua. Jadi setiap absen itu diisi. Setiap absen pertemuan diisi, diklik aja. Kemudian diklik hadir ya. Nah, nanti di situ ada nilai 100. Nah, saya kan perlihatkan rekap absensi pertemuan pertama. Saya klik pertemuan pertama, ini kehadiran pertama. Nah, di sini saya lihat laporannya. Nah, ini ya. Di sini yang nilainya sudah 100 berarti sudah absen untuk pertemuan pertama. Jika ada yang belum absen, silahkan di absen pertemuan pertama itu. Nanti kalau ada yang 0% juga akan saya delete supaya bisa isi kembali nilainya biar 100. Nah, di sini ada Eka Sukaisi. Eka Sukaisi ada nggak di Zoom? Eka Sukaisi ini kayaknya belum absen. Di sini belum centrang, nilainya belum 100 ya. Jadi belum absen, nanti silahkan di absen. Terus, oke. Itu ya, jadi hanya Eka Sukaisi di pertemuan pertama ini. Nah, kalian juga bisa lihat di grade ya sebenarnya. Nilai kalian itu bisa kalian lihat di gelombang, kan di sini ada partisipan, ada grade. Nah, klik aja grade ini. Nanti akan muncul nilai kalian masing-masing di pertemuan pertama, kehadiran absensi 100, kalau ada tugas-tugas, nanti kalau diskusi ada diskusi dapat berapa, nanti ada nilainya juga. Jadi di grade itu, di nilai itu bisa dilihat rekapnya. Jadi di sini kehadiran ada nilainya 100. Kalau yang belum 100 berarti belum dapat nilai kehadiran. Maka silahkan diisi dulu absensinya. Gitu ya. Kemudian di sini kan ada diskusi ya kita. Diskusi. Nah, di sini ada nilainya diskusi. Nah nih, diskusi pertama ada yang dapat nilainya 50 ini karena bertanya, ada yang dapat 100 karena menjawab dengan benar. Ada yang dapat 75, ini menjawab belum sempurna. Yang belum dapat 100 silahkan menjawab pertanyaan teman-temannya atau yang nilai 75 kan berarti belum sempurna, disempurnakan jawabannya dengan cara membalas kembali. Jadi jangan diedit jawaban sebelumnya, tapi silakan jawab kembali, nanti saya kasih nilai kalau benar 100. Sehingga nilai diskusinya dapat 100. Kalau nilainya 50 kan sama 75 sayang ya, kecil nanti nilai diskusinya. Jadi setiap diskusi ada beberapa topik. Kan misalnya ada teman-teman kalian yang bertanya tuh, dijawab aja. Nanti kalau dapat nilai 100 cukup pertemuan pertama satu nilai 100. Jadi kalau kalian menjawab 3 pertanyaan, masing-masing nilai 50, 75, dan 100, nanti sistem akan merekap nilai yang paling besar, 100 di diskusi pertama. Jadi walaupun kalian menjawab 100 kali, nilainya 100 semua, tetap satu yang diambil ya, 100. Jadi setiap diskusi, setiap pertemuan, berapapun kali menjawab, yang diambil adalah nilai terbesar. Oke, sampai sini paham nggak? Paham, Pak. Oke. Paham, Pak. Jadi pertemuan pertama itu ada absen dan ada diskusi. Silahkan didiskusikan. Pertemuan kedua juga nanti ada absen dan ada diskusi. Nah, ini diskusi pertemuan kedua belum ya, belum ada yang dapat nilai ya.
karena belum saya nilai kalau nggak salah. Nah, untuk diskusi saya batasi waktunya selama 2 minggu. Kalau untuk materi dan absen, silahkan diakses kapan saja. Jadi tidak untuk kuliah di sistem e-learning ini saya tidak batasi harus sesuai jadwal, tapi semampu kalian atau sempat kalian bukanya. Kalau bukanya hari Sabtu, hari Minggu, selama itu masih tersedia diskusinya, silahkan dijawab atau bertanya. Begitu. Jadi kembali lagi ke ini e-learning ini. Jadi sini ada pertemuan pertama, ada materi, silahkan diakses materinya, ada diskusi, silahkan diaktifkan diskusinya. Kemudian ada pertemuan kedua, silahkan diisi absennya, kalau belum nanti cukup sekali ya. Kalau udah isi biasanya kalau mau klik lagi nggak bisa, dia sistemnya menolak otomatis oleh sistem. Anda tidak bisa mengakses ini 2 kali gitu misalnya. Itu berarti Anda sudah berhasil absen. Terus dilihat di grade-nya, direkap nilai kalian. Kalau nilai absensinya 0, laporkan ke saya atau nanti saya delete biar bisa absen lagi. Kemudian di sini pertemuan ketiga minggu depan, saya nanti akan publish. Ini kan sudah ada, cuma belum saya publish, masih saya hidden. Nanti akan saya publish di hari Selasa ya, sesuai dengan jadwal. Nanti publish hari Selasa, nanti diakses sampai hari seterusnya karena sudah dipublish. Nah, ini diskusi pertemuan ketiga. Oke ya, untuk sistem e-learning ini begitu. Jadi semua harus aktif dan di sini terrecord ya. Walaupun nggak absen, sebenarnya kalian bisa terekam. Ini pernah masuk apa enggak di partisipan ini, di partisipan. Kemudian segala sesuatu yang kalian lakukan di e-learning, membuka profil teman, membuka profil yang lain, itu terekam di log activity ya, di log activity. Jadi terekam semua. Jadi ini sebenarnya di e-learning ini sudah sangat lengkap ya, sudah bisa merekam semua aktivitas yang ada. Oke, tunggu sebentar, saya izin 5 menit ya. Oh, Sugan itu apa Sugan? Sugan itu apa Sugan? Nggak jelas banget. Siapa wes yang barusan itu? Nggak jelas banget malah dangdutan. Ya, kembali lagi ya. Oke, jelas ya. Kalau tidak ada pertanyaan nggak terkait dengan e-learning ini? Tidak, Pak. Oke, cukup ya. Kita lanjutkan. Nah, untuk kuliah Zoom kita, sama seperti yang sudah saya sampaikan di Google Classroom, Zoom ini sifatnya tidak wajib hanya pendalaman materi. Jadi bisa jadi nanti minggu depan tidak kuliah atau nanti minggu depannya kuliah gitu ya. Tergantung waktu dan kuota tentunya. Kalau teman-teman ada kuota ya silahkan gabung. Kalau nggak ada atau sinyal lagi jelek kan ya gimana mau gabung. Terus juga ini akan saya record, kemudian saya upload di YouTube. Jadi bisa dengarkan ulang materinya. Kalau misalnya pas di Zoom nggak ngerti, nanti bisa diulang lagi di YouTube. Nah, kalau yang ikut langsung di Zoom kan bisa langsung tanya dan langsung bisa mendapatkan jawaban. Kalau yang di YouTube kan terpending lama ya, bisa jadi tidak terjawab juga. Nah, itu kelebihannya kalau ikut Zoom. Oke, kita lanjut ke materinya ya. Pertemuan pertama kita buka. Sudah dibaca belum pertemuan pertama?
Sudah, Pak. Oke Sudah, ya, Pak. ngerti ya? Sudah, Pak. Ya, Pak. Kalau udah dibaca, ada pertanyaan nggak terkait pertemuan pertama? Ini yang hadir 67 mahasiswa. Oke, saya akan share materi pertama. Akan saya jelaskan secara umum. Nanti kalau yang nggak jelas bisa ditanyakan langsung ya. Tidak usah menunggu selesai saya menyampaikan, tapi dipotong aja nggak apa-apa. Di bagian mana yang tidak pahamnya. Kemudian satu lagi, pertemuan kita mungkin sampai jam 11 ya. Kita batasi sampai jam 11 atau bisa lebih cepat. Tergantung nanti lihat kondisi juga. Udah nampak? Belum? Belum ya? Belum, Pak. Oke. Belum, Tunggu ya. Pak. Ya, ini dia. Materi 1. Nah, sebelum masuk ke kuliah gelombang, ada materi-materi tentang matematika yang harus kalian kuasai sebenarnya. Sudah ngambil fisika matematika ya? Sudah, Pak. Sedang atau sudah? Kalkulus ya, Pak. Sedang, Pak. Bukan, Sedang. Fisika Sedang. matematika. Sedang. Oh, sedang mengambil ya, sudah. Berarti ya nanti. Nah, ini. Materi yang pertama yaitu beberapa konsep matematika yang perlu dikuasai dalam belajar getaran dan gelombang. Oke, yang pertama tentang apa? Deret Taylor ya. Sudah pernah? Nah ini, yang pertama Deret Taylor, bilangan kompleks dan persamaan diferensial. Jadi ada 3 ya. 3 ini nanti sebenarnya akan dipelajari di fisika matematika. Terutama bilangan kompleks, mungkin di awal sudah dipelajari ya.
Dirac-Taylor, bilangan kompleks, dan persamaan diferensial. Nah, ini akan saya singgung. Ini penting dalam analisis gelombang, persamaan gelombang nantinya. Kemudian yang pertama kita masuk ke Dirac-Taylor ini. Apa sih sebenarnya Dirac-Taylor ini? Untuk apa juga Dirac-Taylor ini? Dirac-Taylor ini fungsinya adalah mengubah suatu fungsi atau suatu persamaan. Kita punya fungsi fx. Kita punya fungsi fx, apapun bentuk fungsinya, kita bisa ubah menjadi suatu deret. Ya, Dirac-Taylor ya. Formulasinya adalah persamaan 1.1. Ini saya agak terpending karena ada yang mau masuk, saya klik admit ya, jadi agak putus-putus. Nah, jadi suatu fungsi bisa kita ubah ke dalam bentuk Dirac-Taylor. Kenapa kita ubah dalam Dirac-Taylor? Nggak biarin aja fungsinya dalam bentuk seperti itu. Ini ini untuk mempermudah analisis. Biasanya nanti deret itu mau diapain, mau diturunin atau mau diintegralin, mau dioperasikan matematika, lebih mudah diubah menjadi dalam suatu deret. Salah satunya adalah Dirac-Taylor. Apakah ada deret-deret yang lain? Banyak ya. Ini kita gunakan Dirac-Taylor. Berarti yang menemukan Taylor namanya. Kalau yang menemukan Ahmad ya deret Ahmad. Gitu. Nah sekarang di deret ini fx sama dengan kita ubah jadi deret fa fungsi a, fungsi x pada nilai x sama dengan a, kemudian turunan satu kali dikurang x min a dan seterusnya ya 1.1. Contohnya, nyatakan fungsi sin x dalam bentuk deret Taylor. Ya, cari dulu turunan pertama, turunan kedua, turunan ketiga dari sin x. Turunan pertama sin x adalah cos x, turunan kedua sin x. Turunan keduanya dari cos x ya kan adalah dari sin x adalah min sin x dan seterusnya. Sampai sebanyak-banyaknya. Semakin banyak sukunya, semakin akurat fungsi itu. Jadi kalau fx ini kalau fx ini kita potong aja cuma dua suku ya tidak bisa aja tidak akurat. Misalnya kita ambil hanya segini, yang lainnya kita abaikan, bisa aja tidak akurat. Atau bisa jadi malah akurat tergantung kondisinya apa. Nah, gitu. Jadi semakin banyak suku yang kita ambil ke belakang, semakin mendekati fungsi itu, nilai fungsi itu. Nah, di sin x kita ubah menjadi Dirac-Taylor, maka jadinya adalah persamaan 1.2 ya. Jadi sin x sama dengan x min x pangkat 3/3 dan seterusnya. Jadi kalau kita mau cari sin 30 sama dengan ya ganti aja nilai x ini jadi 30. 30 dikurang 30 pangkat 3 dan seterusnya. Apakah ini harus dalam bentuk radian? Bisa jadi harus dalam bentuk radian ya ini. 30 ini diubah jadi radian dulu. Kemudian di sini persamaan 1.2 ini kita gunakan di kasus pendulum nanti ya di modul kedua, di pertemuan kedua. Coba nanti yang sudah baca benar nggak itu sin x-nya diubah dalam bentuk deret seperti ini dan seterusnya ya. Kemudian ada fungsi-fungsi yang lain, cos x Dirac-Taylor-nya ini, tan x Dirac-Taylor-nya ini dan seterusnya. E pangkat x. Jadi fungsi-fungsi yang sering kita temui dalam fisika semua diubah dalam bentuk deret untuk mempermudah analisis. Nah, bentuk yang lain nih ya, bentuk binomial. Nih,
Kalau ada bentuk 1 plus X pangkat N, maka deretnya ini. Pak, izin bertanya, Pak. Iya, silakan. Kan kalau cos kan turunan dari sin. Kemudian kalau tan turunan dari mana, Pak? Gimana? Tan? Kan ini kan Yang mana yang ditanya? Ini ya? Ini tan ini. Ya, tan. Ya. Ini enggak, ini maksud saya, ini fungsi. Ada fungsi cos X, deret Taylor-nya yang ini. Ini fungsi fx-nya. Fx sama dengan cos X, deret Taylor-nya yang ini gitu. Ada fungsi yang lain. Fx itu kalau gimana kalau tan X, deret Taylor-nya yang ini. Nah, gimana cara nyarinya ya? Coba dicari. Ya, dicoba dicari. Kan di diskusi ada yang bertanya tuh gimana itu, dijawab itu. Ya. Kalau saya jabarkan satu-satu di sini nggak cukup nanti 1 jam kuliah kita ya. Oke, ada pertanyaan yang lain? Jadi cos X ini bukan turunan dari sin X tadi ya. Yang sin X tadi itu fungsi yang ada fungsi sin X gitu, ada fungsi sin X. Deret Taylor-nya seperti apa gitu. Ada fx sama dengan sin X, deret Taylor-nya seperti apa? Ya ini jawabannya nih. Kalau sin X maka deret Taylor-nya ini. Gimana kalau fungsinya adalah cos X? Kalau fungsinya cos X ini deretnya. Dengan cara pakai deret Taylor tadi. Kalau tan X ini, kalau E pangkat X adalah ini. Kemudian 1 plus X pangkat N adalah ini. Terserah kalian mau buat fungsi seperti apapun, bisa diubah dalam bentuk deret Taylor. Dengan formulasi 1 persamaan 1,1 ya. Kalau ini kan sudah disediakan fungsinya yang sering kita temui, fungsi sin X, tan X, cos X, dan seterusnya. E pangkat X ya. Nah, ini. Kalau ditanya, coba ubah dalam bentuk deret Taylor fungsi X plus 1 pangkat 3. Bisa nggak? Ada fungsi X plus 1 pangkat 3. Gunakan deret Taylor. Ubah dalam bentuk deret Taylor. Ya udah pakai aja rumus 1.6. Ini sudah dicarikan. Deret Taylor untuk fungsi 1 plus X pangkat N. Jadi N-nya 3 ini ya. Ini N-nya 3. Ganti aja N-nya 3 semua ini. Gitu. Kalau ini kebetulan N-nya setengah. Ganti aja N-nya dengan nilai setengah. Jadinya seperti ini. Ya. Pak. Ya, gimana? Ada yang mau? Tolong berikan contoh soalnya aja, Pak. Nggak maksud kalau kayak gitu. Oh, contoh soalnya. Oke. Iya, Pak. Nggak maksud. Contoh soalnya nanti ya, kalau di mana tadi? Coba mau fungsi apa misalnya? Sebutkan aja. Yang tadi, Pak. Yang mana? Sin X, cos X, tan X. Yang ini, yang X pangkat. Oh, X plus 1 pangkat 3 ini. Iya, Pak. Oke, X plus 1 pangkat 3 gimana deret Taylor-nya kan? Gitu. Iya, Pak. Oke. Saya hapus dulu nih papan tulisnya. Ya. Nah, oke, kalau ada pertanyaan, berapakah deret Taylor dari X plus 1 pangkat 3? Nah, kalau ada fungsi X plus 1 pangkat 3, deret Taylor-nya berapa? Pakai rumus yang ini. Pakai rumus 1.6. Kenapa pakai rumus 1.6? Karena nggak mungkin kita pakai yang ini. Ini X plus 1 kok pakai pangkat X? Nggak juga kan, nggak juga pakai ini. Tapi pakai yang ini. Nah, ini di sini ada 1, di sini ada 1. Di sini ada X, di sini ada X. Di sini 3, di sini N. Berarti N-nya kesimpulannya adalah 3. N-nya 3, sehingga deret Taylor-nya 1. Plus, ikutin aja nih, 1 plus 3X ya. Nah gitu. 1 plus 3X ditambah 3. Nah gitu ya.
ditambah 3 dalam kurung 3 kurang 1 X kuadrat, bawahnya adalah 2 faktorial. Seterusnya sampai 3 kurang 1, 3 kurang 2, ya. Oke ya, ngerti sampai sini? Bisa diteruskan ya? Pak, izin bertanya. Iya, iya. 3 faktorial. Kalau dapat persamaan 1,5 itu dari gabungan sin kostan apa dari mana, Pak? Enggak. 1,5 ini fungsi E pangkat X. Fungsi E pangkat X. Enggak ada hubungannya sama kostan ini, enggak ada ya. Ini fungsi-fungsi yang lain. Oke. Fungsi yang lain di antara sin X, cos X, tan X. Jadi di pertemuan ini, di bagian A ini, kuncinya adalah suatu fungsi diubah dalam deret Taylor. Udah, itu aja. Fungsi apapun bisa diubah dalam deret Taylor. Oke ya. Pak, Di sini sudah diberikan beberapa contoh fungsi. Di sini fungsi cos X nih, fungsi tan X, ini fungsi E pangkat X. Oke, ada 3 fungsi di sini, fungsi cos X, fungsi tan X, dan fungsi E pangkat X. Pertanyaannya, ubahlah fungsi cos X dalam deret Taylor. Ubahlah fungsi tan X dalam deret Taylor, ubahlah fungsi E pangkat X dalam deret Taylor. Ini jawabannya udah langsung dijawab sama buku itu. Ini loh, cos X itu sama dengan 1 ini. Tan X itu sama dengan ini. Dan E pangkat X sama dengan ini. Jadi ada 3 fungsi di sini dan diberikan deret Taylor-nya masing-masing. Dan kita tinggal pakai, udah. Nah, untuk bertanya gimana kok cos X jadi 1 cos X? Ya pakai penjabaran yang di awal 1.1. Nah, itu tugas kalian, coba di rumah dijabarkan. Ya. Itu. Terus ada fungsi yang lain, 1 plus X pangkat N. Ada fungsi 1 plus X pangkat N. Berapapun nilai N-nya, ubahlah dalam bentuk deret Taylor-nya. Ini persamaan 1.6 ini deret Taylor-nya. Nah itu. Oke, paham ya? Jadi di sini kalian harus bisa mengubah suatu fungsi menjadi deret Taylor menggunakan persamaan 1.1. Itu. Ada pertanyaan lagi nggak? Jadi E pangkat X ini beda. Tidak bisa beda dengan tan X dan seterusnya. Jadi diperoleh masing-masing dengan deret Taylor. Pak, Ya. di situ kan ada yang namanya ekspansi binomial. Yang dimaksud ekspansi binomial itu apa, Pak? Ekspansi binomial. Ini. Ekspansi binomial di sini. Ini ya. Jadi persamaan 1.6 ini dibilang sangat penting. Nah, ekspansi binomial ini bentuknya ini. 1 plus X pangkat N sama dengan ini. Ya. Jadi persamaan 1.6 disebut ekspansi binomial. Ini penting dalam fisika ya, aplikasi persamaan matematika ini penting dalam fisika, makanya ditulis di buku ini. Oke. Jadi kalau tanya itu jawabannya 1.6 ini ekspansi binomial. Lanjut ya. Oke, bilangan kompleks sekarang. Jadi yang A itu tadi mengubah fungsi menjadi deret Taylor menggunakan persamaan 1.1. Dan diberikan beberapa contoh fungsi yang sudah disajikan deret Taylor-nya. Nah, penerapannya bisa kalian coba di rumah. Kalau nggak ngerti juga di Google itu sudah banyak. Sudah banyak yang mengerjakan, tinggal diikuti. Ya. Kalau saya jabarkan satu-satu di sini nggak cukup waktunya. Oke, kita langsung maju ke bilangan kompleks. Apa itu bilangan kompleks?
bilangan kompleks, yaitu bilangan real plus bilangan imajiner ya. 1 itu bilangan kompleks bukan? 1. 1, 2, 3, 4, 5 itu bilangan kompleks bukan? Iya. 1 tambah 2 tambah 3. Ini jadi 6 ya. 6 itu bilangan real ya. Kalau di bilangan kompleks itu simbolnya adalah Z ya. X plus I Y. Jadi bilangan kompleks itu ada bilangan realnya, X-nya. Ini X ini bilangan real, Y ini nanti bilangan imajinernya. Bilangan imajinernya ya. I-nya adalah imajiner. Definisi dari I adalah akar dari min 1. Akar dari min 1. Selama ini kan kita kalau akar negatif itu nggak ada ya, karena dia imajiner. Jadi kalau ditanya X kuadrat sama dengan 1, berapa nilai X-nya? X1 sama dengan 1, X2 sama dengan min 1. Tapi kalau ditanya X kuadrat sama dengan min 1, berapa nilai X-nya? Nggak tahu ya kan. Nilai X-nya adalah I. Nah, nilai X-nya adalah I. I itu adalah akar min 1. Jadi I. Jadi akar dari X kuadrat sama dengan min 1. Itu bisa diperoleh dari min. Akar dari min 1 sama dengan I. Kan ada plus minusnya, berarti plus minus I. Nah, jadi X-nya itu bisa plus I atau bisa min I. Kalau ada pertanyaan X kuadrat sama dengan min 1, berapakah nilai X-nya? Bisa plus I, bisa min I jawabannya. Di mana I adalah akar min 1 atau imajiner. Kemudian bilangan kompleks itu dinyatakan dalam persamaan 1.13 ya. Bilangan kompleks dinyatakan dalam persamaan 1.13. Nih. Simbolnya Z. Yang gepek ya Amel. Sebelah gepekan. Gepekan apa kita ya? Baca aja. Mau kita gak beli gepekan? Ya, simbolnya Z ya. Bilangan kompleks itu simbolnya Z. Terdiri dari bilangan X real dan Y. Bilangan disebut bilangan imajinernya. YI. Jadi X plus IY. Contohnya, Z sama dengan 3 plus 5I. Nah itu ya. Ini adalah bilangan kompleks. 3 plus 5I itu bilangan kompleks. Kalau ditanya berapa nilai X-nya? Berapa nilai X-nya? X-nya sama dengan 3. Y-nya berapa? Y-nya berapa? Y-nya sama dengan 5. Ya. X-nya 3, Y-nya 5. Kalau ditanya Z sama dengan 5, berapakah nilai X dan berapakah nilai Y? Ada yang bisa jawab nggak? Kita orang melon hitung acan. Ada yang bisa jawab nggak aja? Z sama dengan 5, berapakah nilai X dan berapakah nilai Y? X-nya 5 bukan X-nya 5 bukan, Pak? Iya, X-nya 5. Y-nya berapa? Y-nya 0. Y-nya 0 ya, benar ya. Iya, Pak. Oke, jadi bilangan real itu bisa, jadi bilangan kompleks itu ada bilangan real, ada bilangan imajiner ya. Ya. Oke. Ya sudah, itu aja bilangan kompleks. Kemudian bilangan kompleks ini apa manfaatnya di sini? Nah, ini ya. Ada operasi
kompleks konjugat. Kompleks dari Z, yaitu Z ada tanda bintangnya, itu namanya apa nyebutnya? Jadi konjugat kompleks dari Z adalah Z ini ya, bukan X nih. Simbolnya Z ada tanda bintang ini. Nah, ini saya ganti Z. Jadi kalau ada, jadi bisa kita kalikan, atau Z bintang ini, Z asterik ini, Z bintang ini sama dengan X plus, bukan plus ya, minusnya, minus I. Nah, itu. Jadi kalau yang Z itu adalah X plus IY, kalau konjugat kompleksnya X min I. Jadi beda ini ya aja. Beda tanda minusnya aja sama plus. Ada pertanyaan nggak sampai sini tentang bilangan kompleks? Berarti, Pak. Ini ada suara motor, ini lagi di jalan ya? Mungkin iya, Pak. Ya, oke. Mungkin yang sedang dalam perjalanan bisa di mute ya, jadi tidak mengganggu yang lain. Kalau mau bicara baru di unmute. Nah, gitu. Oke, di sini ada contoh 1.2a. Hitunglah 1/1 min I min 1/1 plus I. Ini I ya, bukan 1. Nah, kalian bisa koreksi nih buku ini. Ada beberapa kesalahan penulisan. Nah, berapakah hasil dari pengurangan bilangan kompleks ini? Penyelesaiannya sudah ada di sini. Samakan penyebutnya ya, 1 min I, 1 plus I. Jadi kan dikalikan, kali silang. Ya, jadi 2I. Jadi jawabannya I. Kalau mau dibuat tulis ulang bisa aja ya. Jadi 1/1 min I dikurang 1/1 plus I. Nah, samakan penyebutnya seperti biasa ya. 1 min I, 1 plus I. Jadi ini 1 plus I. Ini bagi ini 1 min I. Nah, itu. Dicoret. Nah, jadi 2 per. Oh, ini, sorry. Ini ada minus, ini minus ya, bukan plus. Jadi ini minus. Nah, bukan plus. Ini min, ini jadi plus. Nah, yang dicoret adalah yang satunya, bukan I-nya. Satu plus I dikurang dalam kurung 1 min I. Nah, 1 dengan 1 habis, I plus I jadi 2I. 1 min I dalam kurung 1 plus I. Kalau ini kalikan biasa aja. Kalikan biasa. Nah, simbol lain dari ini adalah ini. Ya. 1 min I, 1 plus I itu bisa disimbolkan 1 min I mutlak kuadrat. Ya. Nah, kalau kita kalikan 1 kali 1 kali silang ya. Aljabar biasa kali silang. 1 kali 1, 1. 1 kali I. Min 1 min I. Ini kali ini. Ini kali ini. Min I kali I. Min 1. Nah, itu.
Min kali min ya. Jadi ini min 1, sorry. Bukan min I. Nah, itu. Jadi coret ini tambah ini 2, oke. Jadi yang bawah ini 2. Jadi 2 per I per 2. 2I per 2. Coret. Nah, tinggi jadi. Nah, ini operasi biasa, aljabar, tapi melibatkan bilangan imajiner. Ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan?